Pembalasan istri dikhianati. Bab 113. Mana anakku? Tanya Kiara. Anakmu. Baiklah, akan ku berikan anakmu, tapi berikan suamimu untukku, tekan Linda. Perempuan biadab kamu, kesal Kiara ingin menamparkan Linda tapi dihalangi Andre. Kenapa Mas? Kamu lihat sendiri bukan kalau Mas Andre masih membelaku dan dia melindungiku dari amukan singa sepertimu, ejek Linda lagi membuat Kiara kesal. Mas. Tekan Kiara. Bukan waktunya bertengkar sayang, kamu cari Luna perempuan ini biar aku yang urus, ujar Andre menarik kedua tangan Linda ke belakang dan menguncinya. Lepas Mas, sakit. Kiara mengangguk patuh lalu mencari Luna di dalam kamar. Luna. Sayang, ini Mama nak, di mana kamu? Lun. Ini Mama sayang, di mana kamu nak? Keluar sayang, Mama dan Papa sudah datang, teriak Kiara tapi tak menemukan Luna. Semua kamar digeledah oleh Kiara tapi dia tak menemukan Luna. Di mana kamu sayang? Isak Kiara yang mulai putus asa. Mas. Tidak ada, lapor Kiara. Di mana kamu sembunyikan Luna, Lin? Bentak Andre sambil terus mengunci tangan Linda. Tidak akan aku katakan. Plak. Satu tamparan dilayangkan oleh Kiara pada Linda, dia terlalu emosi oleh perempuan ini. Di mana? Pekik Kiara. Andre menekan kuat tangan Linda hingga perempuan ini menjerit kesakitan. Lepas Mas. Katakan di mana Luna, jika kamu masih ingin kedua tanganmu ini tidak aku patahkan, ancam Andre. Mas, akan aku ikat dia dan akan aku jadikan santapan hiu di lautan sana, ucap Kiara. Aku ingin dia tahu siapa aku sebenarnya Mas, bermain-main dengan aku sama artinya bermain dengan keluarga Bagas, akan aku minta Devan menyekapnya di gudang tua agar dia tahu betapa kejamnya aku, lanjut Kiara membuat Linda bergedik ngeri. Lepas Mas, pinta Linda. Hubungi Devan Ki, perintah Andre. Kiara segera mencari nomor Devan di ponselnya tapi saat hendak memencetnya Linda berteriak. Di gudang. Luna ada di gudang, ucap Linda. Apartemen itu cukup luas dan gudang yang dikatakan Linda ada di balkon kamar keduanya. Kiara memang tak sampai mencari ke sana karena tidak akan menyangka kalau seorang ibu tega meletakkan anaknya di gudang. Ki, masuk ke kamar itu dan bukan pintu keluarnya, ada gudang kecil di sebelah kiri, ucap Andre. Kiara segera lari ke sana, benar saja bocah perempuan itu terbaring lemah di lantai, kelopak matanya tampak bengkak mungkin habis menangis. Entah dia tertidur atau memang pingsan saat ini. Kiara tak memperdulikan kehamilannya, dia menggendong Luna sambil mengisak. Mas. Luna lemah, ayo bawa dia ke rumah sakit Mas, ajak Kiara menangis. Andre mendorong tubuh Linda hingga tersungkur dan mengambil Luna dari gendongan Kiara. Jika terjadi sesuatu pada anakku, kau akan terima akibatnya, ucap Andre lalu keluar diikuti Kiara. Tidak apa-apa sayang, yang penting keadaan kamu sehat-sehat, mungkin belum rezeki dan insya Allah secepatnya diganti, ujar Nur mengelus lembut wajah Nisa yang terlihat pucat. Maaf Mom. Bagaimana keadaan Nisa Mom? Tanya Vina yang baru datang dan diikuti Satria. Baru selesai dikuret, tapi sudah mulai membaik saat ini. Kenapa bisa keguguran? Tanya Vina lagi. Kata dokter Nisa kelelahan, Nisa tidak tahu kalau dia tengah mengandung saat kita pergi liburan kemarin, jawab Ardian. Yah. Gagal deh punya cucu Nyanya. Maaf ya Bun. Aku sudah membuat kalian semua kecewa, ujar Nisa pelan sambil menggenggam tangan Ardian.
Yang sabar sayang, insya Allah akan segera diganti, sahut Nur. Ini pasti gara-gara Ardian Kanis, dia terus-menerus meminta jatah padamu hingga kamu begini, celetuk Devan yang baru datang. Van, tegur Vina. Sedangkan Diana mencubit kecil pinggang Devan. Au, sakit sayang. Baru datang juga udah nyerocos gitu, kesal Diana. Lain kali kalau mau liburan harus diperiksa dulu sayang keadaannya. Kalau memang sudah berbadan dua kalian bisa lebih hati-hati, sahut Kirana yang juga ada di sana. Kiara mana? Tanya Diana yang tidak melihat calon iparnya itu. Dari tadi dihubungi tapi tidak diangkat, jawab Kirana yang masih memegang ponselnya. Mungkin juga kelelahan, maklumlah ibu hamil muda, jam segini biasanya sudah tidur, ucap Nur. Besok saja dikabarinya, kasihan Kiara dia juga tidak enak badan, lanjut Nur dan diangguki Kirana. Sayang. Bangun nak, ini mama dan papa, isak Kiara terus menangis melihat wajah Luna yang sudah pucat. Sepertinya kekurangan oksigen, ucap salah satu perawat. Dok. Tolong anak saya dok, ucap Kiara lagi. Sayang. Jangan begini kita serahkan pada dokter kamu jangan terus menangis kasihan anak kita yang di dalam, bisik Andre, dia juga sedih melihat Luna tapi dia harus tetap kuat agar Kiara juga kuat. Mas, penjarakan perempuan itu mas, cukup sudah menyiksa anakku, pasti Luna ketakutan mas hingga dia jadi begini, isak Kiara. Iya nanti mas urus sayang. Saat ini fokus dulu pada kesehatan Luna ya, kita sebagai orang tuanya harus kuat, agar Luna juga bisa kuat, ingat Andre. Jangan menangis nanti Luna malah sedih, lanjut Andre memeluk Kiara. Bagaimana Kak Nisa bun? Tanya Keila yang baru datang. Kami tidak jadi acara sayang. Tanya balik Vina. Enggak bun. Ki khawatir pada Kak Nisa takutnya dia kenapa-kenapa. Terima kasih Ki, ujar Nisa pelan. Bagaimana bisa Kak Nisa keguguran? Tanya Keila. Hanya lelah Ki, ini juga harus jadi pelajaran untuk kamu harus lebih hati-hati jika rasanya sudah berbeda segera periksa jangan tiba-tiba darah mengalir dan keguguran, ingat Nur. Iya Ki. Kami lupa periksa sewaktu akan pergi ke Bali, ucap Nisa. Kak Kiara mana? Tanya Keila yang tidak melihat kakak perempuannya itu. Mungkin lelah, sahut Vino. Keila mengeluarkan ponselnya dan menghubungi Kiara. Iya Ki. Kakak di mana? Kak Nisa sedang di rumah sakit kak, dia keguguran, ucap Keila. Keguguran. Kakak sedang di rumah sakit Ki, jawab Kiara menghapus air matanya. Di rumah sakit. Kakak di rumah sakit. Kakak kenapa? Pekik Keila membuat semuanya panik, kenapa dengan Kiara? Kamu ya Ki, mama kira Kiara yang sakit sama seperti Nisa, oceh Kirana. Iya, jantung Momi udah mau copot rasanya. Takut gagal punya cucu lagi, sahut Nur. Ki kan cuma bilang kenapa kakak Kiara di rumah sakit, kalian aja yang parnoan, jawab Keila sedikit ketus. Penyampaian lu nggak tepat deh, di saat suasana lagi genting begini malah lu terpa badai, potong Devan. Keila menggenggam tangan Sam, dia ingin dilindungi dari ocehan para orang tuanya ini. Harus dilaporkan itu Andre ini sudah masuk ke tindak kriminal, mana ada seorang ibu yang tega berbuat begitu pada anaknya, ucap Satria geram setelah mendengar cerita Andre. Iya, saya juga akan melaporkannya, dia memang dari dulu gila akan harta. Kalau kamu biarkan nanti Linda akan menjadi Andre kasihan Luna, Andre, sahut Vino. Aku juga berpikir begitu Pak,
Aku dan Kiara akhir-akhir ini sering bertengkar karena Linda, jadi aku akan memberikan efek jera pada wanita itu, ucap Andre. Jadi bagaimana keadaan Nisa Bun? Tanya Kiara. Dia keguguran. Astaga. Kasihan Nisa, kenapa bisa begitu? Apa dia tidak tahu kalau dia sedang hamil? Tanya Kiara. Dia kelelahan, mungkin efek jalan-jalan kemarin Ki, kamu harus hati-hati nak, jangan kelelahan dan stres, ingat Nur. Akhir-akhir ini memang aku sering stres Mom karena tingkah Linda, kepalaku sering pusing memikirkannya, kenapa ya Mas Andre bisa menikah dengan perempuan jadi-jadian itu, dengan anak saja bisa berbuat keji, oceh Kiara. Sudah. Jangan bicarakan dia lagi, kasihan anakmu di sini, sahut Kirana sambil mengusap lembut perut Kiara. Kamu nggak jadi acara Ki? Tanya Kiara yang baru sadar ada Keila juga. Tadinya Ki mau acara malam perpisahan Kak, tapi karena mendapatkan kabar Kak Nisa ya terpaksa Ki harus ganti kostum, padahal Kak Diana sudah membuat Ki cantik sempurna tadi, cerocos Keila. Sayang, bukannya yang terpenting keluarga, perpisahan hanya acara happy, tapi saat ini keluarga kita sedang dapat kemalangan, ujar Sam dan diangguki yang lainnya. Iya Ki, meskipun kamu tidak jadi ke sana, yang jelas kamu selalu bersama kami keluargamu, sahut Kiara. Diana merasa kehangatan yang terjalin begitu kental di keluarga Devan tak ada alasan lagi untuk menunda pernikahannya, dia sudah nyaman bersama keluarga ini. Sayang jangan bersedih, ucap Ardian mengusap lembut pipi Nisa. Maaf aku tidak bisa menjaga anak kita dengan baik. Stetete, apapun yang terjadi aku tetap mencintaimu dan aku akan selalu ada untuk kamu, ujar Ardian. Jujur aku takut kamu dan keluargamu kecewa Kecewa pasti sayang, tapi kesehatanmu yang terpenting. Setelah kamu pulih kita masih bisa punya anak lagi, jangan khawatir. Tadi aku sudah hubungi ibu, besok dia akan datang kemari, malam ini kamu istirahat dulu ya sayang, jangan dipikirkan lagi, insya Allah semuanya akan diganti, ucap Ardian lembut dan diangguki Nisa pelan. Mama. Papa, panggil Luna perlahan. Iya sayang. Ini Mama sama Papa, ucap Kiara mendekat. Una takut, Hicks. Isaknya. Jangan takut nak, Mama dan Papa ada di sini, keluarga kita yang lain juga ada Oma dan Opa, ada Om Devan dan Tante Diana, bisik Kiara mengabsen anggota keluarganya. Ada kakak dan Om Sam juga kami semua ada di sini. Celetuk Keila, bukannya Luna tidak mau memanggil tante, tapi Keila sendiri yang meminta dipanggil kakak karena dia merasa panggilan tante sangat tua. Iya sayang kami semua ada di sini, sahut Nur. Om Ar dan Tante Nisa mana? Tanya Luna yang tidak mendengar nama itu. Tante Nisa sedang tidak enak badan sayang, Om Ar yang menjaganya. Una cepat sembuh ya biar bisa jenguk Tante Nisa, jawab Vina dan diangguki Luna pelan. Tapi Una takut Oma. Jangan takut nak, ada kami semua di sini, tidak akan ada yang berani menyakiti Una, jika ada yang berani menyakiti Una akan Om Devan masukkan dalam karung dan Om lempar ke laut biar dimakan hiu, ucap Devan. Benar Om? Tanya Luna. Iya. Jadi jangan takut lagi ya, kan ada Om Devan. Om Devan jagoan, pekik Luna tersenyum kecil membuat semuanya sedikit lega karena keceriaan bocah perempuan ini sudah kembali lagi. 2 pekan sudah berlalu, kondisi Luna saat ini sudah mulai membaik, traumanya sudah mulai hilang, bahkan Luna sudah bisa sekolah lagi.
Untuk Linda sudah diproses oleh pihak kepolisian. Dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya pada anak kandungnya sendiri dan saat ini Linda sudah ditahan. Beberapa kali dia meminta maaf dan ingin bertemu dengan Andre baik-baik tapi Kiara menolak mentah-mentah. Andre yang tak ingin berdebat dengan Kiara kini menyerah semua keputusan pada Kiara. Nisa juga sudah mulai membaik. Dia sudah bisa beraktivitas lagi tapi Ardian tidak memperbolehkannya untuk bekerja saat ini. Mereka ingin fokus pada proses anak keduanya. Semua anggota keluarga sedang berkumpul saat ini karena akan membicarakan acara pernikahan Devan dan Diana. Devan sudah menyiapkan semuanya dan menunggu kepulangan Oma Meli dan Opa Bagas. Meskipun kondisi Opa Bagas masih belum sehat tapi beliau juga ingin pulang melihat cucunya menikah. Kabar Nisa keguguran pun sudah sampai di telinga Meli tapi Meli tidak bisa berbuat banyak selain mendoakan yang terbaik untuk cucu menantunya itu. Kali ini April juga datang. Dia akan menghadiri pesta pernikahan Devan dan Diana membuat suasana makin bahagia. Kak, lihat sini deh, lucu ya, ucap Ki memperlihatkan majalah baju Mom and Kids pada Kiara. Coba kita hamilnya barengan ya Ki, kayaknya lucu bisa foto bareng dengan perut buncit, ujar Kiara terkekeh kecil.